Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Syahrani Mohdalia dengan NIM PO 7120124035. Saya berasal dari tingkat 2 internasional. Faktor penyebab utama kecemasan atau stres yang saya alami saat ini adalah faktor akademik. Tuntutan dari akademik, kemudian banyaknya tugas yang diberikan, lalu tugas-tugas dari Ormawa yang saya ikuti membuat saya cukup kewalahan dan stres, namun saya tetap melakukannya dengan baik. Selain itu, ekspektasi saya yang seringkali tinggi terhadap tugas yang saya lakukan membuat saya cukup kewalahan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kecemasan dan tekanan akademik membuat saya cukup terganggu dalam kinerja untuk menyelesaikan tugas. Karena tingginya ekspektasi yang sering saya terapkan dalam tugas-tugas saya, sehingga cukup sulit untuk dicapai dan membuat saya sulit untuk fokus, sering terdistraksi dan sering untuk menunda menyelesaikan tugas tersebut. Tentunya hal itu membuat saya cukup kesulitan serta membuat proses belajar saya menjadi kurang efektif. Ya, tentunya ada perubahan dalam pola makan, pola tidur saat saya merasakan kecemasan akademik. Seperti halnya pola tidur saya menjadi tidak teratur atau terganggu. Seringkali saya tidur di jam yang larut malam karena harus menyelesaikan tugas-tugas saya. Untuk pola makan saya juga terganggu karena saya seringkali menunda untuk makan karena sedang menyelesaikan tugas-tugas saya. Dan untuk aktivitas sehari-hari juga terganggu. Saya tidak dapat menyelesaikan hal lain seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya dikarenakan saya harus fokus dalam menyelesaikan tugas saya, khususnya dalam tugas-tugas yang cukup berat dan menyita waktu. Ya, saya memiliki banyak dukungan dari keluarga, teman, ataupun dari fakultas. Keluarga saya mendukung saya secara penuh dalam pendidikan ini. Kemudian saya juga memiliki teman-teman yang suportif, yang selalu menyemangati satu sama lain dan membantu dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu dengan cara bertukar pikiran. Dan dari fakultas saya mendapat dukungan khususnya dari dosen PA saya yang sering memberi support kepada kami dalam hal akademik. Karena hal itu saya mendapat banyak dukungan dari berbagai sisi yang membuat saya terus semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya rasakan ketika saya menghadapi tugas atau ujian dengan tenggat waktu yang ketat. Saya merasa cukup cemas, namun di sisi lain saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut atau untuk belajar menghadapi ujian tersebut semaksimal mungkin. Kemudian tidak lupa, selain usaha, saya juga berdoa agar mendapat kelancaran untuk menyelesaikan tugas ataupun ujian tersebut. Dalam beberapa waktu, saya pernah mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara studi dan kegiatan pribadi. Cara saya untuk mengatasinya yaitu dengan melihat hal mana yang lebih prioritas dan lebih mendesak. Dengan begitu, saya dapat menyelesaikan salah satu hal terlebih dahulu, kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan hal yang lainnya. Namun, tak jarang juga saya harus berfokus penuh pada satu kegiatan atau satu hal, sehingga saya harus menunda hal yang lainnya.
Ya, saya pernah merasa cemas ataupun takut untuk bertanya kepada dosen ataupun teman saat saya kurang memahami suatu materi. Dan hal ini terjadi cukup sering. Namun, saya akan memberanikan diri untuk bertanya dikarenakan saya perlu atau butuh untuk memahami materi tersebut. Namun, ada kalanya saya tetap merasa cemas sehingga pertanyaan tersebut tidak pernah saya tanyakan kepada dosen ataupun teman, sehingga saya mencari opsi lainnya untuk mendapatkan jawaban tersebut, yaitu melalui internet dan belajar mandiri. Tentunya saya pernah mengalami kehilangan motivasi dan minat belajar akibat tekanan akademik, khususnya setelah melalui tugas-tugas yang sulit dan menyelesaikan tugas tersebut, sehingga saya merasa bahwa energi saya tersedot dari tugas-tugas tersebut dan saya membutuhkan istirahat sejenak selama beberapa waktu untuk mengembalikan motivasi tersebut. Perasaan saya terhadap nilai atau hasil akademik yang saya dapatkan akhir-akhir ini, saya merasa puas dan juga bangga terhadap diri saya karena telah berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik menurut saya. Meski belum maksimal, namun saya akan tetap bangga terhadap hasil yang saya capai, terutama hasil-hasil yang lebih meningkat dibanding nilai sebelumnya atau di semester yang lalu, sehingga saya akan tetap mengapresiasi diri saya terkait usaha yang telah saya laksanakan. Ya, kecemasan akademik ini dapat berdampak pada hubungan sosial saya. Saat saya gagal dalam akademik, saya pernah merasa kurang percaya diri, khususnya dalam lingkup pertemanan, sehingga saya menarik diri dari interaksi sosial. Namun, saya bersyukurnya saya memiliki teman-teman yang suportif, sehingga kami saling menguatkan jika di antara kami ada yang merasa kurang percaya diri terhadap hasil akademiknya. Saat kecemasan dan tekanan akademik muncul dalam diri saya, seringkali saya akan memakan makanan favorit saya untuk meningkatkan mood serta menurunkan kecemasan. Kemudian saya juga akan menghubungi orang tua saya dan meminta dukungan dari mereka. Begitupun kepada teman-teman saya juga akan bercerita dan meminta dukungan, sehingga kami akan saling menguatkan antar teman dan juga dapat berkurang kecemasan yang dialami. Hal yang paling saya butuhkan saat ini untuk mengurangi kecemasan akademik adalah saya akan menenangkan diri saya terlebih dahulu. Biasanya saya akan mengambil istirahat sejenak untuk melakukan hobi-hobi saya, sehingga saya dapat lebih rileks dan kecemasannya berkurang. Lalu saya juga dapat termotivasi untuk menyelesaikan tugas ataupun tuntutan akademik saya. Selain itu, saya juga akan meminta dukungan dari orang tua saya, karena menurut saya dukungan tersebut dapat mengurangi kecemasan yang sedang saya alami. Kemudian saya juga akan belajar untuk mengelola stres dengan baik agar tidak sering terjadi dan agar kesehatan mental saya lebih baik lagi, sehingga kecemasan terhadap akademik dapat berkurang. Harapan saya setelah melakukan konsultasi ini yaitu bisa mendapatkan pemahaman, solusi, arahan yang dapat membantu saya mengurangi stres ataupun kecemasan, khususnya di bidang akademik, sehingga untuk waktu ke depan saya dapat lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas saya ataupun tuntutan akademik yang lain,
tanpa merasa stres yang berlebihan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.